Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama Gibran Iksan, NIM 42124110042. Pada materi sebelumnya saya menjelaskan tentang array pada sebuah kalkulator untuk menghitung resistor ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gambar grafik menggunakan Windows Form Application. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah gambar ya, gambar desain. Di mana di sini terdapat kolom X dan Y, yaitu diharapkan ini dapat menjadi eh, untuk memasukkan nilai dalam membuat sebuah gambar elips atau oval. Terdapat juga kolom garis, yaitu X1 dan Y1 berperan sebagai titik awal, sedangkan X2 dan Y2 berperan sebagai panjang garisnya nantinya. Juga ada grup atau ya grup persegi ya di sini, kolom persegi, yang mana nanti X dan Y sebagai titik awal dan kolom width H di sini sebagai lebar dan panjang garis, panjang persegi nantinya. Ada juga tombol reset panel untuk membersihkan lagi, untuk mereset kembali panel, dan juga tebal garis untuk memasukkan ketebalan garis yang akan kita pakai untuk dalam membuat sebuah gambar. Nah, kita masuk ke dalam programnya ya. Pertama saya mendeklarasikan variabel global untuk memanggil objek grafik di sini ya. Lalu selanjutnya juga ada beberapa event dalam eh, event ini digunakan untuk menggunakan ya, memanggil agar apapun yang kita masukkan dalam event tersebut dapat menghasilkan sesuatu. Seperti contohnya di sini adalah saya menggunakan objek grafik pada panel satu. Ini adalah panel ya, nih panel satu. Lalu selanjutnya ada event mouse down, mouse move, dan juga mouse up. Ya, ini event namanya. Nah, pada mouse move di sini terdapat eh, kita dapat membuat sebuah gambar elips atau gambar oval menggunakan solid brush berwarna merah ya. Nah, datanya atau angka yang didapat dari textbox 1 dan juga textbox 2. Oke. Nah, pada ini contohnya. Ini adalah textbox 1 dan ini textbox 2 untuk menggambar sebuah oval. Lalu selanjutnya adalah button klik 1. Ini event juga, yaitu di mana ketika kita menekan button 1, yaitu ini adalah button 1 ya, gambar garis. Jadi di sini dapat membuat sebuah garis menggunakan pena berwarna hijau. Tebal garis didapat dari textbox 7. Nah, yang ini dia, ini adalah textbox 7. Nih. Nah, ini textbox 7 ya. Lalu textbox 3 dan textbox 4 itu berperan sebagai titik awal garis. Berarti patokannya ya. Sedangkan textbox 5 dan juga textbox 6 itu sebagai panjang garisnya nantinya. Nah, apabila menekan button 3, yaitu button 3 itu adalah ini ya. Nih, ini button 3, yaitu reset panel. Maka panel akan di-refresh atau dibersihkan. Pada button 2, kita dapat menggambar sebuah rectangle. Nah, ini adalah button 2, menggambar persegi. Di mana dia menggunakan pena berwarna merah gelap ya. Juga tebal garis didapat dari textbox 7. Nah, untuk textbox 8 dan textbox 9 berperan sebagai titik awal tadi, sedangkan textbox 10 itu sebagai eh, lebar width ya. Juga textbox 11 sebagai panjang panjang perseginya nanti. Nah, hanya itu saja programnya. Kita lanjut ke simulasinya. Nah, dapat kita lihat di sini adalah kita dapat masukkan angka pada kolom X dan Y. Saya contoh masukkan angka 50 dan 50 ya. 50X dan 50Y. Nah, jika kita masukkan angka yang sama, maka hasil yang ditampilkan adalah lingkaran sempurna. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan dapat dikatakan sempurna ya. Nah, ini. Artinya eh, lebar dari garis ini juga ini apa ya? Sama ya, sama rata ya. Oke. Nih, saya buat perbandingan saja. Ini adalah lingkaran yang dikatakan sempurna. Apa yang terjadi jika saya mengganti X sama dengan 10? Maka kemungkinan bentuk lingkarannya tidak akan seperti ini ya. Dia lebih ke lonjong mungkin. Nih, saya contohkan. Nah, seperti ini.
Jika kita menggambar sebuah lingkaran, maka terlihat seperti tabung yang menghadap ke atas ya. Ya, ini membedakan eh, perbedaan nilai X sama Y tadi. Jika saya balikan X 50 dan Y 10, maka kemungkinan bentuk tabung akan horizontal ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat, ini kan mengarah ke atas ya tabungnya ya. Kalau ini kan ngadap ke samping ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Oke, lanjut. Kali ini kita akan bahas tentang garis. Kita memasukkan koordinat awal, yaitu X1 dan Y1 sebagai titik titik awal untuk membuat sebuah garis. Saya mau ambil contoh di sini 50. Nggak usah deh, 100 sama 100. Dengan panjang garis vertikal sepanjang eh, 300 dan panjang garis horizontalnya sepanjang 100 ya. Nggak usah deh. Eh, 200. Maka dapat kalau jika kita gambar, hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk memasukkan tebal garis ya. Saya masukkan tebal garis ada di 5 pixel. Oke. Nah, seperti ini. Mengapa garisnya ada di tengah? Karena titik awalnya ada di 100,100. 100 exhaust ya. Dapat kita buat seperti ini contohnya. Nah, ini adalah 100,100 ya. Nah, panjang garis X adalah 300. Nah, ini adalah 300. Sedangkan ketinggian garis Y adalah 200. Oke, di sini paham ya? Nah, apa yang terjadi jika kita balikan ya? Kita balikan, ini 200, yang ini 300. Maka seharusnya Y 300, berarti lebih ke bawah ya? Lebih kira-kira ada di sini mungkin. Sekitar-sekitar sini ya. Coba kita buat gambar garis. Nah, seperti ini tadi. Coba kita balikin lagi. 300, ini 200. Nah, ini perbedaannya. Yang mana ini adalah 300. Nah, sedangkan yang ini 300. Oke, ini paham ya? Ini Y, yang ini X-nya. Nah, ini 200 Y. Nah, ini salah. Ini, nah, seperti ini. Oke, sampai sini kira-kira paham kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke persegi ya. Persegi ini kita sama seperti garis, kita masukkan koordinat awalnya. Saya mau koordinat awalnya di 50,50. Artinya tadi 100 di sini, maka 50 kira-kira di sini ya. Untuk lebar garis, karena lebar itu adalah identik dengan horizontal, lebar itu ada di horizontal karena garis awal ya, lebar. Maka saya buat di sini 100. Sedangkan panjang garisnya adalah 300. Maka kemungkinan besar gambarnya akan seperti ini kan. Nah, seperti ini. Kemungkinan besar. Mari kita lihat. Nah, benar kan? Nih, lebar adalah 100 dan panjangnya adalah 300. Jika kita membuat tebal garisnya menjadi 10 misalnya. Kita lihat. Tuh. Ketebalan garisnya akan bertambah menjadi 10 pixel px. Nah, seperti itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.